Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan gabung aja ya statistik dan evaluasi, mana yang lebih dulu ini nanti kita bahas ya, karena hari Senin kemarin kan libur, jadi materinya tidak bisa diberikan hari Senin kemarin. Untuk mengawali perkuliahan silahkan pimpin dulu doa ya. Ini Ibu mau pakai laptop, tapi kenapa ya di laptop tidak bisa terhubung, tapi di HP bisa. WA-nya sudah bisa dibuka di laptop, tapi Zoom-nya nggak bisa dibuka sekarang. Bingung jadinya. Kira-kira apa penyebabnya? Ya silahkan dibuka dulu, dipimpin doa dulu. Baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan kepada Ibu dosen. Silakan Ibu. Ya. Nah, ini sudah mulai bisa dibuka nih laptop Ibu. Tadi susah banget nyambungnya. Bentar ya. Ya, kita hari ini mau bahas dulu statistik aja ya. Statistik itu sampai apa materinya? Ada yang lihat LMS nggak kemarin? Minggu lalu kita bahas apa? Minggu lalu hari Kamis berarti ya? Karena hari Seninnya, Senin atau Kamis minggu lalu? Hari Senin. Pengujian hipotesis sudah? Uji beda rata-rata? Sudah belum? Sudah Bu, baru sampai contohnya kemarin. Yang pakai tabel ya? Oke. Iya. Sudah contohnya juga. Baik, kalau sudah itu berarti masuk ke analisis regresi ya kita. Sebenarnya materinya sudah cukup jauh kelas ini ya dibanding yang lain untuk statistikanya. Yang lain itu baru sampai homogenitas. Ini sudah ke pengujian hipotesis, bahkan ini udah mau kan. Kita pertemuan kapan UTS-nya? EUAS ya? Jadwal UAS kapan ya? Ibu nggak lihat ke ini kalender akademik. Kok ngilang lagi ini? Oh, bisa. Satu aja ya.
Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi salah teknis. Ibu mau buka apa tadi? Coba kita lihat analisis regresi ya. Ibu jadikan host dulu bentar. Ibu dijadikan host dulu ya. Dapat dengar Ibu enggak? Apa? Ya, Bu. Dijadikan host dulu. Ibu. Sudah, Bu. Maka dengan berat hati, ya siswa kamu akan bisa. Beasiswa. Ini kan kelompok darah. Kamu jangan di sini sih. Di sini yang sedang hajatan, jadi ada suara musik dangdut di luar. Kedengaran tidak? Masuk musik. Cari dulu file. Kita belum analisis regresi, kita masuk korelasi dulu. Lain di mute ya. Ini suaranya yang lain di mute dulu. Kamu ini. Ada yang sudah lihat kalender akademik kapan kita UAS? Belum, Bu. Belum ya. Ini harusnya kalau di sini udah pertemuan ke-12. Berarti tinggal 3 kali pertemuan lagi.
Kok malah ngilang PPT-nya? Oh, ini ada. Ya. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah tampak muncul? Korelasi judulnya? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Udah, Bu, udah kelihatan? Sudah. Ya. Tapi di sini suara kalian putus-putus ini. Suara ibu putus-putus. Enggak, Bu, enggak. Nah, Lancar, ya. Bu. Baik, kita ya. Kalau di saya dikit sih, Bu. Nggak tahu jaringan Ya. saya atau gimana. Ya, di sini kalian putus-putus suaranya. Baik, kita mulai dengan korelasi. Nah, penelitian yang untuk saat ini penelitian tentang korelasi yang hanya melihat nilai R itu jarang dilakukan ya, karena dianggap terlalu mudah. Sekarang ini sudah beralih ke analisis regresi. Namun demikian bukan berarti konsep tentang korelasi ini tidak diperlukan, tetap diperlukan ya, diperlukan. Kenapa? Karena pada saat akan melakukan pengujian analisis regresi, kita juga harus menguji korelasinya ya, harus mengetes korelasinya apakah ada korelasi atau tidak ya. Misalnya kita akan melakukan melihat hubungan antara kemampuan atau prestasi dengan sikap ya. Nah, itu kan harus menggunakan analisis regresi ya. Jadi pengaruh sikap terhadap kemampuan belajar siswa misalnya seperti itu ya. Nah, untuk melihat sampai ke analisis regresinya dibutuhkan korelasi terlebih dahulu. Kenapa? Nah, analisis regresi itu bisa dilakukan kalau memang ada hubungan antara variabel yang diteliti. Ya, tadi misalnya sikap dengan hasil belajar. Nah, setelah diketahui ada korelasinya, barulah bisa dilakukan analisis regresi. Ya, jadi kita sekarang bahas korelasinya. Ini kok menghalangi ya tulisannya. Jadi korelasi itu menyatakan keeratan hubungan antara dua peubah ya. Jadi misalnya tadi peubah sikap dan hasil belajar. Kemudian kalau misalnya sama-sama itu kan tadi kalau sikap dan hasil belajar, satunya variabel ordinal ya, skala ordinal sikap, kemudian hasil belajar interval, itu bisa ya kita melihat hubungannya. Bisa juga antara interval dengan interval, contohnya apa? Korelasi antara nilai matematika dan nilai bahasa. Nah, itu juga bisa dilihat hubungannya, kalau itu antara interval dan interval. Nah, untuk sebelum kita melihat analisis regresinya, kita harus melihat korelasinya dulu, hubungan antara variabel-variabel tersebut. Nah, dua peubah sering memiliki hubungan atau relasi dan berasosiasi dengan berbagai cara dan tingkatan. Jadi ada yang hubungannya itu erat, ada yang tidak erat, bahkan ada yang tidak berhubungan sama sekali ya, gitu. Contoh di sini nih hubungan antara nilai matematika dengan nilai bahasa. Nah, ini kira-kira ada tidak hubungannya? Jelas ada ya. Kenapa? Karena kalau siswa itu tidak kemampuan bahasanya kurang,
dia tidak akan bisa menyelesaikan soal-soal matematika, apalagi yang soalnya dalam bentuk cerita ya. Ya mungkin yang sederhana saja tidak bisa karena tidak memahami bahasanya gitu. Kemudian hubungan antara motivasi dengan hasil belajar. Ya, ini juga bisa dilihat hubungannya ya. Korelasi merupakan ukuran numeris ya, jadi dia berupa angka ya, berupa angka yang dapat diinterpretasi sebagai derajat keratan hubungan linear ya. Ukuran korelasi dapat dihitung baik itu pada data ordinal, interval dan rasio ya. Terdapat beberapa rumus korelasi berdasarkan jenis datanya ya. Nah, kita lihat ini untuk rumus korelasi dengan jenis skala, interval atau rasio ya. Nilai R-nya N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, ini untuk mencari korelasi yang menggunakan skala interval dan atau rasio ya. Contohnya tadi hubungan antara nilai matematika dengan nilai bahasa itu bisa dilihat korelasinya dengan rumus ini. Berikutnya kita harus hati-hati dalam menafsirkan nilai R. Misalnya nilai R 0,6 bukan berarti mempunyai hubungan yang 2 kali lebih erat dari nilai yang R-nya nilainya 0,3 ya. Biasanya dalam menafsirkan dipakai nilai R kuadrat yang biasa disebut koefisien determinasi. Nanti ada lagi istilah R kuadrat ya, koefisien determinasi. Itu menjelaskan bagaimana kontribusi X terhadap Y itu dinyatakan dalam bentuk R kuadrat. Persentase terhadap nilai Y. Ini ada contoh, tentukan korelasi antara nilai matematika dan nilai bahasa siswa SD. Bintang Taruna nih. Nggak tahu ini sekolahnya ada di mana. Nah, nilai X-nya, nilai matematikanya ada di situ, nilai bahasanya ada di situ, ini yang diambil hanya 6 ya. Kemudian kita akan ini silakan dikerjakan sendiri saja, tidak dikerjakan di sini karena tinggal memasukkan ke nilai X dan Y aja tadi ke dalam rumus tadi. Nah, yang kedua adalah rumus korelasi. Kalau tadi person, kalau yang sekarang korelasi Spearman ya, Spearman rank. Nah, korelasi ini memberi hubungan ukuran mengenai hubungan antara dua variabel yang menggunakan data bentuk ranking ya. Nah, ranking dari individu pada setiap variabel. Jadi di sini pengukurannya menggunakan skala ordinal gitu ya. Jadi contohnya adalah hubungan antara sikap tadi ya, sikap dan prestasi belajar. Nah, yang jadi masalah prestasi belajarnya itu kan tadi dia skalanya interval. Otomatis kalau kita ingin menggunakan rumus korelasi Spearman-Rho itu kita harus membuat ranking dulu ya untuk yang data nilainya tadi ya, data interval yang nilai prestasi belajarnya. Nah, ini adalah rumusnya ya. Rho sama dengan 1 dikurangi 6 dikalikan sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat min 1. Di mana D itu adalah selisih ranking ya D-nya. Jadi setelah di ranking dicari selisihnya baru nanti dikuadratkan. Nah, di sini nanti dimasukkan ke rumus ini didapatlah korelasinya dengan lambangnya di sini Rho ya, bukan R. Lambangnya Rho untuk membedakan dari yang tadi ya. Nah, ini seorang guru ingin mengetahui apakah ada hubungan antara nilai matematik dan sikap pada 10 orang siswa di bawah ini. Nah, ini nilai matematikanya dan nilai sikapnya. Nah,
Silahkan kalian kerjakan ini dengan tadi rumus-rumus yang tadi ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu kira ini rumusnya cukup jelas, tinggal kalian memasukkan. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kalian meranking. Ini ya, kita buka Excel dulu deh. Bentar. Excel. Contoh soal korelasi ini ada. Ada yang mau bertanya tidak tadi penjelasannya sebelum kita masuk ke contoh? Kalau tidak ada berarti sudah paham semua ya. Suara Ibu? Ibu, Messi. Itu tadi yang soal yang tugas yang tadi sama rumus korelasinya Bu, punten. Suara kalian putus-putus. Tidak kedengeran sama Ibu. Ya sudah kita lihat aja nanti contoh soalnya. Bentar ya Bu. Tadi saya kedengeran nggak, Bu? soal contohnya belum dikerjakan, baru soalnya ya. Nanti kalian kerjakan. Di sini ada contohnya di sini. Ibu lagi buka dan belum terbuka. Apa kita tutup dulu ini yang PPT ini berat dia. Gak mau ngebuka Excel-nya. Kenapa masuk ke sini? Sudah nampak belum? Excel-nya? Sudah? Ini tadi soal yang tadi kan ya?
nilai matematik dan nilai sikap ya. Baik, kita lihat. Kalau yang untuk rumus person rasanya tidak perlu dijelaskan, Ibu hanya akan menjelaskan ini yang untuk rumus ini ya, Spearman. Nah, ini kita ubah dulu ya ke dalam bentuk ranking ya. Tadi matematiknya dan sikapnya kita tulis di sini A sampai J. Nah, kita lihat ranking untuk matematik dulu ya. Ranking untuk matematik. Nah, di sini kita harus mengerjakannya secara manual ya. Secara manual. Kenapa? Karena Ibu belum tahu di mana caranya untuk meranking di dalam software, belum Ibu dapat. Nah, untuk matematik kita lihat nilai yang terbesar. Bentar. Ranking itu 1 sampai 10 ya, karena ini ada 10 ya dari A sampai J. Nah, nilai yang terbesar yang mana? 69 kan? 69 itu siswa mana? Siswa J. Nah ini siswa J. Nah, dia rankingnya ranking 1 ya. Kemudian setelah 69, di bawah 69 berapa? Kalian cari nilai di bawah 69. Lihat ke sini. Ke nilai matematiknya. Kalian lihat ke sini. Berapa? Jawab. Kok nggak ada yang jawab? Nilai yang kecil 51 bukan, Bu? Di bawah 69 berapa? 68. Yang ada di sini, jangan cari nilai yang ada di sini. Iya, kan kita sedang meranking nilai matematik, bukan sedang meranking yang lain. Ini nilainya kan ada di sini nih, ada 10. Ya. Setelah 69 berapa di bawahnya? 57. 57. Nah, 57 itu siswanya siapa saja yang dapat? H dan I ya. Kita tidak menuliskan namanya menggunakan nama asli, tapi menggunakan abjad. Nah, aturan di dalam penelitian itu sebenarnya nggak boleh pakai nama asli siswa ya, karena ini menyangkut kerahasiaan. Nilai itu nggak boleh nggak boleh dikasih kalau tidak ada izin dari orangnya. Pakainya dengan inisial. Kalau ini kan memang contoh soal, nggak masalah walaupun pakai nama. Tapi Ibu memberikan contoh kalau kalian nanti dalam penelitian itu jangan menggunakan nama siswa, tapi pakailah simbol, mau A B C D atau mau kadang 2 huruf ya. Kalau 2 huruf. Misalnya untuk kelompok kan biasanya ada 2 kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimennya misalnya A ya, jadi nanti A1, A2 dan seterusnya sampai jumlah siswanya. Misalkan ada 30 berarti A30. Nah, misalnya kelas kontrolnya kelas B, nanti B1, B2 dan seterusnya sampai B30 juga gitu ya. Kalau ini Ibu hanya mencontohkan pakai karena ini siswanya sama ya, tetapi ini nilainya yang berbeda, satunya matematik, satu nilai sikap. Jadi satu simbol saja nggak masalah ya. Nah tadi siswa H dan siswa I itu nilainya sama-sama 57. Nah di sini lihat siswa H dan I nilainya sama-sama 57. Nah seharusnya H dan I ini rankingnya adalah dua-duanya, tapi kan tidak bisa seperti itu karena ranking itu harus menempati urutan 1, 2, 3. Nah, karena dua-duanya nilainya sama, cara merankingnya gimana? 2 ditambah 3 dibagi 2. 2 ditambah 3 kan 5. 5 dibagi 2, jadi di sini ranknya adalah 2,5. Gitu ya. Itu untuk yang 2 orang, tapi ada juga yang 3 orang. Nanti kita lihat di sikap nih, ada yang 3 ya, ada yang 3
tiga nilainya sama. Kalau yang di nilai matematik ini hanya maksimal 2 orang yang nilainya sama. Setelah 57 turun lagi ke berapa? 56. Siswanya siapa? Siswa G. Tulis di sini G. Ya. Rankingnya, nah tadi kan ranking yang diambil sudah sampai 3 ya. Nah, tulis di sini ranking yang seharusnya adalah 4. Ya karena dia hanya 1 orang, ya kita tulis lagi di sini tetap 4 ya. Kemudian setelah 56 berapa? 55 turun lagi ya. Jangan lompat, dia harus berurut turunnya. Setelah G 56, kemudian F 55. Nah, F 55 di sini. Dia ranking 5. Kemudian D dan E. Nah, di sini ada lagi yang sama nih, D dan E. Bagaimana rankingnya? Nah, harusnya kan ini rankingnya 6 dan 7. Nah, kita jumlahkan 6 tambah 7 bagi 2, 6,5 rankingnya D dan E itu. Jadi rankingnya sama, tapi dia pecahan. Kemudian setelah 54, 53 oleh siswa C ini diperoleh 53, dia ranking 8 dan seterusnya. Nah, jadi nanti ranknya ini begini ya. Siswa J ranking 1, siswa H dan I ranking 2,5, siswa G ranking 4, siswa F ranking 5 dan seterusnya. Nah, itu cara yang itu digunakan dengan untuk meranking sikap juga sama ya. Nah, sekarang lihat. Untuk sikap ternyata ini ada mana tadi sikap yang nilainya sama. Di sini kita lihat lagi. Ada nilai yang sama nih, nilai yang 140 kan paling tinggi, ada berapa di sini? Yang 140. Ada berapa? Kalian bisa lihat nggak angkanya? Ada berapa orang yang nilainya 140? Ada 3 ya, F, G, dan J. Nah, di sini kita tulis siswa F, G, J. Nah, seharusnya kan kalau 3 itu 1, 2, dan 3 rankingnya. Ya. Nah, tetapi karena ini nilainya sama, kita jumlahkan dulu. 1, 2, dan 3 dijumlahkan jadi berapa? 6. Nah, 6 jangan dibagi 2. Kenapa? Karena siswanya kan ada 3. Dibaginya jadi 3. 6 bagi 3. Nah, jadi rankingnya masing-masing adalah 2 untuk F, G, dan J ini. Ya. Begitu seterusnya. Untuk yang C, E, dan I juga ini sama nih nilainya. C, E, dan I. Nah, ini C 130, E 120, dan I-nya juga 130. Sama ranking. Nah, setelah kalian dapat ranking, baru kalian tulis di sini, di dalam tabel A sampai J. Kemudian ranking matematiknya dan ranking sikapnya. Nah, sekarang si A, ranking matematiknya berapa? Ranking matematiknya si A itu ranking 10. Tulis di sini 10. Si B, ranking matematiknya 9, tulis 9, dan seterusnya ya, sampai J. Kemudian yang sebelah kanannya ranking sikapnya, tulis juga. Nah, jadi si A itu punya ranking di dalam matematik, juga punya ranking di dalam sikap ya. Kemudian kita cari selisihnya atau D-nya ya. 10 dikurangi 9, 1. 9 dikurangi 9, 0, dan seterusnya sampai siswa J. Ini minus 1. Kemudian nanti dikuadratkan, ya, kuadratkan, jadi nanti tidak ada lagi nilai minus. Nah, setelah diperoleh, nah ini sigmanya ini ya, 40 ini sigma. Sigma dikuadrat 40. Nah, kemudian masukkan ke dalam rumus row ini. Ya. Nah, ini ternyata diperoleh ini dari hasil perhitungan 0,76. Ya. Nah, kalian hitungnya satu-satu aja, ini dari 60 dikali 6 ya. Jadi apa tadi? 240. Ya. Kemudian ini ya, 240 dibagi ini n dikali n kuadrat min 1 dibagi 990. Hasilnya 0,76. Nah, sebentar, ini harus ada 1 kurang dulu ya. Jadi 1 kurang. Nah, berarti bukan 0,76, ini belum dikurangi 1 nih.
Oh ini udah dikurangi 1 kurang ini 0,24. Jadi nilainya adalah 0,76. Cukup besar ya korelasinya untuk 0,76. Ya, jadi begitu untuk mencari korelasi dengan rumus Sperman rank ya. Jadi kalian ini dulu, kalian buat ranking dulu, baru nanti dimasukkan ke dalam rumus pro. Baik. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Baik itu dengan mencari korelasi dengan person. Person itu kan sebenarnya rumusnya sama dengan kita kemarin pada saat mencari validitas dan reliabilitas dengan teknik teknik ini ya, teknik tes retest, tes ekuivalen dan tes bagi 2 itu menggunakan prinsip korelasi person ya. Gitu. Itu sama caranya, hanya tinggal masukkan. Ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum Ibu tutup filenya, ininya untuk yang ini, untuk yang Excel? Apakah ada yang mau ditanyakan? Suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Ya, tidak ada ya. Berarti kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah cukup jelas. Ya, nanti ini contohnya akan Ibu share di itu nanti di LMS. Sekalian juga untuk materinya ya. Kemarin materinya sudah Ibu masukkan ya untuk sampai dengan pengujian hipotesis. Tinggal yang ini sekarang korelasi. Baik, kalau tidak ada Ibu kira cukup ya untuk statistik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya. Sekarang Ibu mau pindah ke evaluasi ya. Evaluasi kalian, Ibu kan minta supaya kalian mempresentasikan hasil kalian ya. Yang kemarin yang sudah selesai itu kelompok berapa ya? Kelompoknya Fatan ya kemarin itu yang sudah ya? Ya Bu, udah Bu. Kelompok yang lain, ayo yang sudah siap dipresentasikan. Siapa yang mau presentasi hari ini? Bu, Safa mau presentasi boleh gak Bu? Ya, silakan kelompok Safa presentasi. Ini sekarang hostnya siapa? Ibu sudah tadi bisa ini share semua juga. Kalau bisa sudah dalam bentuk satu tabel ya. Iya Bu, sudah. Maaf teman-teman, ada yang buka laptop gak? Kenapa nggak bisa di-share? Sebentar Bu. Nggak bisa di-share atau gimana? Bisa Bu. Ini apa?
Sofa pakai HP Bu, jadi nggak bisa share screen. Lagi ditanya dulu. Siapa yang ini yang mau share screen-nya? Coba Ibu lihat. Tutup dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kisi-kisi instrumen hasil belajar PAI kelas 7. Ini kan hapus lagi. Kenapa Bu? Di grup kok dihapus lagi ini. Ya Bu, maaf kepencet Bu tadi. Ini yang pertama ada dari kompetensi inti sama kompetensi dasar, itu udah ada dari sananya. Terus yang kalau indikatornya beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang pertama indikatornya ada siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, mana puspa yang kedua? Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama malaikat Allah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah. Dan yang kelima, siswa mampu menjelaskan manfaat beriman kepada malaikat. Dan yang KD yang kedua, yakni menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. Yang pertama, siswa mampu menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan. Dan KD yang ketiga, memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli dan akli. Indikatornya, siswa dapat menyebutkan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat. Yang kedua, siswa dapat membuat kesimpulan tentang makna dan hikmah beriman kepada malaikat. Dan KD yang terakhir, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Indikatornya ada siswa mampu mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan perilaku beriman kepada malaikat. Dan adapun untuk soalnya, yang satu, siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Soalnya yang pertama, jelaskan arti iman kepada malaikat, dan untuk taksonomi belumnya itu C2 pemahaman. Benar gak Bu? Sebentar, Ibu kehilangan ini di laptopnya, nggak ada gambarnya, nggak ada apa-apanya. Ini baru Ibu buka di HP. Coba diulangi lagi dari atas. Tadi nggak nampak. Dari yang mana Bu? Oke. Tadi dari awal. Untuk kompetensi dasarnya beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Indikatornya, siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Dan soalnya, jelaskan arti iman kepada malaikat. Untuk taksonomi belumnya masuk ke dalam C2 pemahaman, yaitu menjelaskan. Iya. Benar Bu? Iya, benar. Oke. Terus di indikator yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama malaikat. Soalnya, ada berapakah jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Sebutkan. Dan taksonomi belumnya masuk ke dalam C1, yaitu pengetahuan menyebutkan. Yeah. Untuk indikator yang ketiga,
siswa dapat menjelaskan tugas-tugas malaikat. Soalnya, jelaskan secara singkat tugas malaikat munkar dan nakir. Taksonomi belumnya C1 yaitu pengetahuan menyebutkan. Kalau jelaskan ya, kalau jelaskan ini pemahaman. Tapi pemahaman ya, Bu. Mm-mm. Tapi kan kalau misalnya walaupun dia jawabannya udah pasti tetap pemahaman ya, Bu. Kalau jelaskan itu lebih tinggi dia daripada menyebutkan, ya. Jadi Berarti, di sini jadi yang salah yang taksonomi salah belum. bisa soalnya. Soalnya yang salah. Jadi jangan jelaskan. Jadi gimana, Bu? Ya, tuliskan tugas malaikat munkar ya. Ya, Gitu. tuliskan. Kalau memang hanya sedikit gitu ya. Kalau jelaskan itu harus lebih tinggi daripada tuliskan. Ya, kalau C1 itu tuliskan, kalau jelaskan sudah ke C2. Ya, jadi yang diperbaiki kalau maunya ke C1 yang diperbaiki pertanyaannya ya. Oke, Bu. Jangan pakai jelaskan. Tuliskan. Kalau sebutkan, tuliskan itu C1. Oke. Lanjut ya, Bu. Yang indikator keempatnya, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah. Untuk soalnya, jelaskan perbedaan malaikat dengan manusia dan makhluk gaib yang lain seperti jin, setan, dan iblis. Taksonomi belumnya C4 analisis yaitu membedakan. Membedakan itu sudah ke C6 ya. Kalau analisis itu menguraikan. Berarti ini masuknya ke C6, Bu? Oh. Tapi ini sebentar. Perbedaannya sederhana atau atau yang sudah pakai evaluasi? Jelaskan perbedaan malaikat. Kalau sederhana dia masih bisa di C2. Oh. Masih bisa di C2. Jadi masih di kepemahaman ya. Ini masih masuknya ke pemahaman ini. Oh, masuknya ke pemahaman. Kalau analisis itu mengurai. Menguraikan secara rinci gitu ya, Bu? Menguraikan secara rinci. Oh, oke. Berarti ini C2. Untuk selanjutnya, indikator yang kelima, siswa mampu menjelaskan manfaat beriman kepada Allah. Soalnya, jelaskan manfaat beriman kepada malaikat. Taksonomi belumnya C2 pemahaman menjelaskan. Untuk yang KD yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna beriman kepada malaikat. Indikatornya, siswa mampu menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan. Soalnya, ada di soal nomor 5, sikap apakah yang mencerminkan keimanan kepada malaikat raqib dan atid? Taksonomi belumnya C3 aplikasi menentukan. Iya. Oke. Untuk selanjutnya, ada di KD3 memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil. Soalnya indikatornya siswa dapat menyebutkan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat. Soalnya, tulislah sebuah ayat beserta terjemahannya yang menegaskan bahwa malaikat tidak merasa letih untuk taat kepada Allah. Termasuk ke dalam C1. Pengetahuan. Sudah ada ininya ayatnya. Menyebutkan. Untuk selanjutnya, yang kedua, siswa dapat membuat kesimpulan tentang makna dan hikmah beriman kepada malaikat. Soalnya, berikan kesimpulan mengenai hikmah yang kita dapatkan setelah mempelajari tentang beriman kepada malaikat. Taksonomi belumnya evaluasi menyimpulkan. Berikan kesimpulan mengenai hikmah kita dapat mempelajari kita dapatkan hikmah yang kita dapatkan setelah mempelajari beriman kepada Allah. Ya. Oke. Untuk yang selanjutnya,
menjanjikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Indikatornya, siswa mampu mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat. Soalnya, sebutkan perilaku-perilaku yang orang yang beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Taksonomi belumnya C2, pemahaman. Ini aplikasi sudah ini. Oh, aplikasi. Berarti masuknya ke C3 ya, Bu? Iya. Yang kedua, Perilaku. indikator yang kedua, siswa mampu menunjukkan perilaku beriman kepada malaikat. Soalnya, tunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. Terapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kemudian tulislah dalam buku. Iya, masih sama ini aplikasi. Ini yang nggak ada C4 ya? Iya, Bu, C4. Sama C5. Analisis, ya, sama sintesis. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak dibuat? Nggak tahu, Bu. Contoh soalnya gimana? Nggak tahu contoh. Analisis kan menguraikan. Contoh, maksudnya coba contoh yang apa di contoh soal lain kayak gimana, Bu? Kalau di dalam ini ya, kalau dalam matematik nih contohnya nih. Nah, misalkan dibuat sebuah gambar tentang gambar ini gambar bukan persegi panjang, kubus, atau kalau enggak kubus apa sih namanya itu yang kubus lah, misalnya diberi gambar kubus. Nah, nanti siswa diminta uraikan komponen-komponen yang ada pada bangun di bawah ini ya. Jadi nanti dia harus menyebutkan ada sudut, ada bidang, ada diagonal. Nah itu jadi komponen-komponen yang harus disebutkan. Nah sekarang kalau di dalam pelajaran ini kira-kira apa yang bisa diuraikan gitu? Kalau misalnya uraikan perbedaan malaikat dengan manusia dan makhluk gaib lainnya, itu bisa, Bu? Itu tadi sudah jelaskan. Jadi uraikan itu merinci ya, merinci sesuatu yang memang dia kompleks gitu. Itu harus, misalnya kita kalau buat soal 1 sampai 10 harus ada C1 sampai C6-nya ya, Bu? Usahakan ada, ya usahakan ada semua. Karena ini kan untuk tingkat yang level tinggi ya, untuk kemampuan tinggi itu kan 4, 5, 6 ya. Tapi sih untuk ini presentasinya gimana? Tadi cuma 1 yang sulitnya ya? Soalnya ada berapa sih? Ada 10, Bu. 10, berarti harus minimal 2. Ya 2, 6 yang sedangnya. 2 mudah, 2 sukar, yang sedangnya 6. Gitu ya. Jadi kalau tadi sudah ada 1 evaluasi, ambil 1 lagi. Kalau enggak analisis, sintesis. Ya. Itu kan yang level tinggi itu, 4, 5, 6. Kalau yang sintesis kayak gimana, Bu, contohnya? Sintesis itu menyusun. Jadi contohnya buatlah cerita tentang liburan. Apa yang kamu lakukan selama libur, itu sintesis, menyusun ya. Menyusun sesuatu. Gitu. Jadi membuat dengan narasi sendiri itu sintesis. Ya, jadi kalian harus bisa menyesuaikan dengan mata pelajaran yang dibuat di situ ya, yang sedang dibahas ya. Nanti buat. Berarti ini sudah cukup, cuma soal yang kurangnya, yang sukarnya masih kurang 1 ya. Tambahkan, kalian cari ya. Oke, Bu, setelah ini kan udah nih, Bu. Udah. Langsung uji coba atau Boleh. gimana? Boleh, Bu. Boleh. Hanya itu tadi
harus ditambah lagi soal sulitnya satu lagi ya. Oh iya, berarti soal sulit nanti kirim ke Ibu aja kali ya? Bisa waprik ya. Ini sudah Oke, Bu. bisa belum ya? Kalian kalau cari sekarang kan lama, nanti aja. Jangan Oke, di Bu. luar kuliah ya. Baik, ada lagi nggak yang mau presentasi? Kelompok 2 Bu mau presentasi. Boleh. Berarti sudah 2 kelompok ya. Kelompok 2 sekarang. Silakan. Oke, Bu. Kita kelompok kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil bikin soalnya, Bu. Jadi yang pertama itu kalau kemarin kan kata ini dibuat lagi diulang. Jadi yang pertama Bilangan saja ya. Mana lambang bilangan dan ini yang kemarin diubah apanya? Yang kemarin dirubah itu ada indikator sama soal, Bu. Ya, memahami bilangan saja, menghitung hasil kali 2 bilangan dengan hasil bilangan saja sampai 100. Kan kemarin ini. Coba indikatornya apa, kemudian soalnya apa? Dibacakan. Yang pertama ada memahami bilangan cacah. Soalnya tulis 10 bilangan cacah pertama. Terus yang selanjutnya ini masuk C apa? Ini harusnya di kanannya ditulis ya kemampuannya C1, C2, C3-nya ya. Iya, Bu. Ini tulislah 10 bilangan cacah pertama, masuknya apa? C1 atau C2. Oh, gitu ya, Bu. Kayak tadi, kan tadi seperti itu ya. Memahami bilangan cacah. Ini harusnya C2 ya, memahami ini. Oh iya, Bu. Dan yang indikator kedua? Memahami ya, Bu. Yang pertama. Yang kedua? Yang kedua ada siswa mampu menghitung hasil kali 2 bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan benar. Soalnya itu selesaikanlah perkalian 3 dikali 5. Cara menulisnya jangan pakai tulisan begini ya, pakai notasi matematik ya. Gimana, Bu? 3 dikali 5, 3 terus kali 5 sama dengan gitu ya. Pakai notasi matematik ya. Jadi sudah bentuk soal. Jadi pakai angka ya, Bu? Iya, kalau matematik ya pakai angka. Maksudnya kan jadi di pembelajarannya itu dia bilangannya pakai ini, Bu. Pakai kalimat dulu, Bu. Jadi nanti hasilnya baru angka. Apa? Enggak, kalau matematik soal juga harus dalam bentuk angka ya. Oh, gitu ya, Bu. Nanti kalau begini ada salah penafsiran kalau pakai kalau mau begini aja, Bu. Jadi selesaikan perkalian 3 dikali 5, nanti hasilnya baru dipakai kalimat atau juga pakai angka, Bu? Enggak, gini aja, selesaikan titik 2. Jangan hanya 1 kalau bisa. Ini kan soal mudah ya, misalnya A 3 kali 5, 3x 5 gitu kan, kalinya pakai x sama dengan gitu ya, sudah dalam bentuk angka ya gitu. Kalau yang pertama tulislah 10 bilangan saja nggak apa-apa pakai tulisan, tapi yang kedua ini harus sudah pakai angka ya. Oh iya, Bu. Ya. Yang ketiga ada menentukan 2 bilangan cacah. Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari 0,8. Ya, ini juga harus pakai ini ya. Harus jelas kalimatnya ya. Gimana, Bu? Jangan berilah tanda lebih besar dari atau kecil dari. Pakai berilah, pakai ini simbol. Berilah tanda kecil darinya bukan pakai kalimat, bukan kata-kata ya. Nah, kecil darinya pakai siku yang kiri gitu kan, kemudian besar. Nah, tanda itu ya, tanda simbol, bukan pakai kalimat. Ya, itu ya. Nanti baru di bawahnya dari
persamaan berikut ini, titik 2. Jangan cuma 1, A 0,8, B. Jadi ada yang kecil darinya, ada yang besar darinya gitu ya. Gitu. Iya, Bu. Ya, gitu. Yang keempat ada tulislah bilangan cacah dari 90 sampai 100. Oke. Itu bisa. Oke. Terus? Nomor 5 ada menghitung penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini sama, hitunglah titik 2, nanti A 126 kurangi 234 sama dengan gitu ya. Jadi matematik itu sifatnya dia lebih apa ya, lebih simpel dan lebih apa praktis. Jadi tidak dengan kata-kata kunci gitu ya. Iya, Bu. Ya, hitunglah titik 2, 126 dikurangi 34 sama dengan A-nya. B, 356 ditambah 65 sama dengan titik-titik gitu, ya. Oh, iya, Bu, ya. Terus? Dan selanjutnya ada mampu mengurutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya. Diurutkan bilangan ini. Urutkan bilangan ini harus sampai harus jelas. Urutkan bilangan ini mulai dari yang terkecil sampai terbesar gitu, atau maunya yang mana, besar kecil atau kecil besar, harus jelas. Ini nggak jelas kalimatnya. Terus? Iya, bentar. Terus menentukan lambang bilangan cacah berdasarkan nilai 4 dengan menggunakan model kompleks. Tulis 253 dalam bentuk angka. Menentukan lambang bilangan cacah berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret. 253, ya. Ini terus menghitung lambang bilangan cacah dengan benar. Ini, Bu, saya bingung bikin soalnya gimana ya, Bu, mampu menghitung lambang bilangan cacah dengan benar. Mampu menghitung lambang bilangan cacah dengan benar. Bukan menghitung, dia menghitung lambang bilangan. Jadi menyebutkan. Jadi kan nanti ditulis dulu angkanya. Nah, baru nanti dia nulisnya dalam kalimat gitu, Bu, atau gimana? Bentuk kalimatnya, jadi kebalikannya gitu. Nyatakan dalam bentuk kalimat gitu. Berarti angka di bawah ini. Nyatakan angka bilangan berikut dalam bentuk nyatakan bilangan berikut dalam bentuk kalimat gitu, Bu. Ya, apa, Bu? Nanti A 856. Nah, nanti sama dengan apa gitu. Ya. Dalam ini ya, Bu. Atau kata-kata dengan kata-kata. Ya, Bu. Terus mengkalkulasi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Ini aku juga bingung, Bu, gimana? Mengkalkulasi, menghitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada tambah, ada kurang dalam satu soal. Jadi gimana? Iya, misalkan 12 ditambah 35 dikurangi 10 gitu, ya. Oh, iya, Bu. Ya. Tapi ini jadi kan hitunglah. Apa? Ini kan buat anak kelas 2 ya, Bu. Ini terlalu berat. Angkanya dikecilkan. Enggak sih. Oh, berarti angkanya dikecilin aja ya, Bu. Jangan gede-gede. Angkanya dikecilkan, tapi ada 3 angkanya gitu. Ada 3 bilangan. Iya. Terus yang terakhir ada perhatikan gambar di bawah ini. Berapa banyak bintang di atas? Iya. Iya, udah. Bagus. Berarti nanti saya tinggal kirim ke Ibu, habis itu nanti saya uji coba gitu ya, Bu? Kirim ke Ibu via Wapri aja ya. Ini untuk yang koreksi-koreksi via Wapri biar lebih cepat. Oke, Bu. Berarti nanti kalau sudah dikoreksi sama Ibu, tinggal diuji coba saja ya, Bu? Oke, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, kelompok berikutnya. Ada yang mau presentasi? Kelompok berapa? Berarti sudah 3 kelompok ya? 3.
Ibu, tar dulu. Ibu kelompok 3 mau presentasi, Bu. Ya, silakan. Silakan ya. Ya, silakan dipresentasikan. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa? Ibu ini langsung mulai aja, Bu. Iya, Ibu udah nungguin. Ini mata pelajarannya matematika. Kelas 7 ya? Kelas 7, semester 1. Kompetensi intinya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa nyata. Terus yang keempat, kompetensi 4-nya mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, menguraikan, merangkai, modifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, ini kompetensi dasarnya yang 3.1 itu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Indikator yang pertama, siswa mampu menentukan urutan bilangan bulat. Contoh soalnya, urutan suhu di bawah ini yang merupakan urutan suhu dari terbesar sampai yang terkecil adalah, gitu gimana, Bu? Kedengeran? Mana suaranya? Ibu, nggak ada suaranya, Ibu. Ya, jangan langsung ke, ini kan sudah ke aplikasi masuknya ya. Karena langsung ke suhu jatuhnya. Ya, kalian harus di bilangan dulu. Jangan langsung masuk ini, udah masuk ke aplikasi. Jadi, urutannya jangan suhu, tulis urutan bilangan di bawah ini dari yang terbesar sampai yang terkecil. Hilangkan derajat-derajatnya ya. Oh iya, Ibu. Baik. Ya.
Jangan suku, jangan yang suku. Jangan langsung ke ini ke chat 3. Oh. Oke, Ibu, siap. Berarti kalau yang urutan ini misalnya bilangan bulatnya negatif sama positif itu nggak apa-apa kan berarti ya, Bu? Nggak apa-apa. Nanti mereka karena udah belajar bilangan bulat, berarti kan nanti yang ada positif, ada negatif, gitu. Ada yang positif semua, gitu. Ada yang negatif semua, gitu. Ya. Oke, Ibu, siap. Mengenal bilangan, siswa mampu menentukan urutan bilangan yang nilai yang paling rendah adalah itu bisa nggak, Bu? Ini indikatornya masih sama yang tadi. Iya kan? Iya kan? Iya gitu. Iya, Bu. Ini berarti masih sama indikatornya nih, mampu menentukan urutan bilangan bulat. Iya, Bu. Berarti nanti ini soalnya lebih dari indikatornya ya, lebih banyak ya. Oh iya. Tapi harus beri nomor berbeda karena ini udah berbeda nomor soal ini, yang atas 1. Yang ini yang nilai yang paling rendah adalah ini 2 gitu ya. Ya. Iya, bisa. Ini kalian bikin soal yang kedua ini di antara bilangan berikut nilai yang paling rendah adalah itu ya. Oh iya, harus ada lengkap ya. Di antara bilangan di bawah ini yang paling rendah adalah gitu ya. Iya, Ibu. Terus indikator yang kedua, siswa mampu menentukan urutan bilangan pecahan. Soalnya diketahui pecahan sebagai berikut. 0,78, terus 3/4, terus 81%, dan 0,7. Urutkan pecahan tersebut dari yang terkecil. Ya, boleh. Terus satu lagi juga sama diurutin dari yang terkecil. Yang bawah juga, tapi yang bawah ini yang ketiga ini pilihan ganda gitu, Mbak. Ini nanti yang 2/4 ini pakai kalimatnya sama dengan yang di atas ya. Jadi ini soalnya berbeda ya. Diketahui pecahan ini soal 3 ya. Yang keempat ini yang diketahui bilangan 2/4, 80%, 2/2. Yang lengkap juga kalimatnya. Ya. Iya, Bu. Perhatikan pecahan berikut. Hasil pengurutan pecahan di atas dimulai dari yang terkecil adalah ini pilihan ganda. Kok soalnya campur-campur ya antara pilihan ganda sama isai ini. Ini campur-campur ini. Iya, soalnya kemarin bikinnya banyak Ibu. Iya, jadi kalian kalau mau seperti ini tentukan mau pilihan ganda kah atau mau isai ya, karena nanti kesulitan pada saat membuat ini untuk reliabilitasnya. Kalian kan harus pilih rumusnya. Apakah mau pakai KR20 atau mau pakai Chromdeck Alpha? Gitu, ya. Iya, Pak. Jadi tentukan kalau mau pilihan ganda semua. Kalau mau isai yang pilihan gandanya jangan dibuat. Jadi yang pilihan gandanya dihilangkan, ya. Gitu. Iya, Ibu. Ya. Oke, Ibu, siap. Ya. Terus selanjutnya indikator yang ketiga, siswa bisa memahami apa itu bilangan bulat. Soalnya bilangan bulat terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu bilangan bulat titik-titik dan titik-titik. Itu bisa nggak, Bu?
langsung saja jelaskan apa yang dimaksud bilangan bulat, gitu aja. Ya, jadi nanti siswa yang menjawab bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Gitu. Ya. Jadi pakainya pertanyaan, apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? iya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bilangan bulat. Gitu. Ya. Nah, iya. Oke, Ibu. Terus Nah, berarti yang bawahnya juga udah satu soal aja itu. soal aja ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bilangan bulat. Oke. Ini yang keempat, indikator keempat, siswa dapat memahami apa itu bilangan pecahan. Terus berarti yang ini juga kayak yang atas Sama. tadi. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan. Bilangan pecahan. Lanjut. Scroll. Yang kelima itu siswa bisa memberikan contoh bilangan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Bisa memberikan contoh pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kok ini langsung saja berikan contoh bilangan pecahan, bilangan campuran, desimal, gitu aja soalnya. Ya. Berarti bisa langsung jadi soal gitu ya Bu yang ini? Iya, indikatornya bisa langsung jadi soal. Berikan contoh bilangan pecahan. Ibu, siap. Terus? Lanjut. Tarik, lanjut, tarik. Yang nomor 6. Berarti nomor 6 juga sama Ibu. Siswa bisa memberikan contoh bilangan bulat positif atau negatif. Iya. Negatif. Ya. Lanjut. Oke. Terus selanjutnya yang nomor 7, siswa mampu membandingkan bilangan bulat positif dan negatif. Iya. Iya, kalau membandingkan tadi seperti contoh soal yang tadi. Yang apa? Berilah tanda kecil dari, besar dari, atau sama dengan pada pernyataan berikut titik 2. Nah, nanti ada 25 titik-titik di situnya minus 25 titik-titik minus 10 misalnya. A, B, C, D gitu ya. Seperti yang tadi. Jadi memberi tanda ini kan membandingkan itu maksudnya kecil dari, besar dari, atau sama dengan. Tapi itu masuk ke soal kapan? Oh iya Ibu. Ya. Misalkan 2/1/3 titik-titik 2/3/4. Nah, itu kan nanti beri tanda perintahnya beri tanda kecil dari, besar dari, atau sama dengan gitu ya. Iya Ibu. Berarti yang nomor 8 juga sama kayak gitu. Soalnya kalau yang 8 kan siswa mampu membandingkan bilangan pecahan. Ini nomor 7 ini membandingkan. Iya, nomor 8 juga kayak gitu, cuman yang pecahan Ibu. Coba. Oh iya, tadi bilangan bulat. Belum muncul di Ibu. Ya, baru ini yang kan bilangan bulat. Yang bilangan bulatnya, yang pecahannya belum muncul. Di scroll tarik, tolong. Nah, yang ini ya. Ya. Baik. Nah, selanjutnya ini yang indikator yang 4. Nomor yang indikator satunya, siswa mampu menggambarkan garis bilangan bulat. Siswa mampu menggambarkan garis bilangan bulat. Ya, soalnya gambarlah sebuah garis bilangan, tandailah letak bilangan berikut pada garis bilangan tersebut. Iya. Ya. Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah. Terus
Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Ini yang kayak gini, Bu. Suhu lemari es. Penyimpanan minuman adalah 16 derajat Celcius dan suhu lemari penyimpanan daging adalah 25 Belum ke aplikasi ya, di ininya ya, di indikatornya. Belum, Bu. Belum? Belum. Kalau ini kan menyelesaikan masalah operasi hitung. Ya, berarti jangan dulu ke suhu. Masih dalam bentuk matematik. Belum. Kecuali kalau sudah menyelesaikan ini dalam aja, Bu, ya, kehidupan sehari-hari. Berarti kalau misalnya pakai jarak-jarak gitu, misalnya jarak ini ke kota ini gitu, kayak gitu, Bu. Kalau di dalam indikator ini menyelesaikan operasi hitung, ya tinggal misalnya 2, 3/4 ditambah 5, 1/8 dikurangi, nah itu aja. Berarti nggak soal cerita gitu? Bukan soal cerita, dia pakai simbol matematik aja, ya. Ya. Tapi operasinya ada jumlah, ada kurang, ada bagi juga, gitu ya. Iya, Ya. oke. Terus? Udah, Ibu. Ya, udah. Ada berapa indikatornya? Kan 10 minimal. Ya, Ibu udah 10. Jadi kan 8 udah yang 10? 3.1. Ya sudah. Yang 4.1-nya 2. Iya, iya. Ya, yang aplikasi Ibu belum lihat indikatornya, tapi di soalnya ada. Ya sih, yang aplikasi itu harus ada tulisan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, itu namanya aplikasi, ya. Siswa mampu menyelesaikan masalah operasi hitung bilangan pecahan pada masalah kehidupan sehari-hari. Ada tulisan itunya di belakangnya. apa berarti yang indikator yang ini 4.1 yang 2 ini kayak gitu aja apa gimana, Bu? Ya, Apa ditambahkan tambahin lagi aja. aja indikator? Ya, ditambahkan supaya ada Tambahkan. aplikasinya, ya. Jadi 11 gitu indikatornya, Bu? Enggak, 10 aja. 10 aja. Salah satunya dibuat ada yang C3-nya. Berarti dihapus salah satunya gitu, Bu? Apa yang ini nih, yang siswa mampu menyelesaikan masalah operasi hitung bilangan bulat kan di kehidupan sehari-hari gitu, bagaimana? Iya, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi itu ditambahin yang aja. sebentar, kalau yang hitungan matematiknya sudah ada belum? Belum, baru yang di sini aja. Nah, berarti diatur lagi indikator yang atas yang kira-kira sama. Bisa di ini, bisa di apa? Bisa dikurangi gitu. Ya, diatur yang atasnya ya. Iya, Ibu. Tapi kenapa? Bingung, Bu. Fokus yang mana ya, Bu? Coba lihat lagi indikatornya dari 1. Ya. Menentukan urutan. Yang kedua, menentukan urutan juga ini. Apa bedanya? Tapi bilangan pecahan yang tadi. Oh, ini kok di bilangan bulat atau di bilangan pecahan sih ininya? Ininya judul ininya? Bilangan bulat sama pecahan ya, Bu? Udah aja disatukan ini, mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, ya. Jadi tidak perlu dipisah-pisah, yang satu bulat, yang satu pecahan, bulat dan pecahan. Kan bisa diurutkan. Urutkanlah angka misalkan 5, kemudian 5 3/4, itu kan bisa diurutkan. Walaupun satunya bulat, satunya pecahan. Ya, disatukan aja. Berarti yang ini disatukan saja ya, Bu? Satukan, itu jadi satu nomor. Ya. Itu. Nah, berarti nanti bisa ditambah untuk yang
C3 di operasi hitung tadi ya, ditambahkan Ya, operasi berarti hitung. nanti yang Jadi naik nambahin itu yang nanti nomornya, itu indikatornya naik tadi. Yang 1, 2 jadi 1, yang 3 jadi 2, yang 4 jadi 3, gitu ya. Iya, Bu. Ya, sudah ya. Ya. Kelompok yang ini sudah selesai. Nanti keperbaikannya konsultasikan ke Ibu, baru nanti diuji coba. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Kelompok berikutnya. Ini kalian ada di mana pakai masker? Ada di kampus? Iya, Bu. Di depan Prodi bukan ini? Soalnya itu kok ada pintu berjeruji. Ini Bu di lantai 3. Di mana sih? Depan lab. Oh, di depan lab. Ya. Silakan. Sekarang kelompok siapa yang mau presentasi lagi? Sudah berapa kelompok kita ini tadi? 3 ya? Sama kemarin pertama. 1 kelompok. Jadi berarti udah 4. Masih ada 2 ini yang belum presentasi. Yang belum kelompok siapa? Yang belum presentasi kelompok siapa? Kelompok siapa? Sudah. Yang barusan kelompok siapa? Anissa ya? Anissa. Udah, Bu. Ayo, yang belum presentasi siapa? Fatan udah. Safa udah. Anissa barusan. Ajam monitor kelompok kita, Bu. Ya. Kenapa, Gong? Ya, mau presentasi. Silakan. Ya, boleh. Jam, bisa di-share screen nggak, Jam? Farid coba Farid. Farid, minta bantuan ya. Kelompoknya ada berapa semuanya? 5 atau 6? Berapa orang? Ada berapa kelompok? 6 kayaknya, Bu. Berarti 2 lagi yang belum ya? Iya. Ya, silakan Ajam. Ya, kok ngilang? Ada gak, Bu? Tadi Bu gambarnya ngilang. Ya, sudah. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya. Baca yang Ya, silakan. Kompetisinya itu memahami rangkaian 3 pola gerak dominan yang dalam arti bertumpul atau bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan putaran, ayunan, melayang, dan dengan konsisten, tepat, dan terkontrol dalam
aktivitas 6-nya. Nah, indikatornya yang pertama itu 361-nya menjelaskan rangkaian gerak dominan bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada gulingan. Yang keduanya menjelaskan rangkaian gerak dominan bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling ke belakang. Yang ketiga menjelaskan rangkaian gerak dominan bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada gulingan lenting. Soalnya sebutkan rangkaian gerak dominan bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling ke depan. Jawabannya itu Ini kok guling ke depan indikatornya merupakan... sebentar. Apa? Ini indikatornya ada 3, tapi soalnya 1. Gimana ini? Ada Bu, di bawahnya lagi Bu. Oh, harusnya jangan begini, menyusun di dalam tabelnya. Ya. Jadi 1 indikator, 1 soal ya ditulisnya. Siap, Bu. Ya. Ya. Ya baik Bu, baik Bu. Ya Bu, lanjut ya Bu ya. Ya. Indikator yang kedua. Yang pertama itu menjelaskan variasi dan kombinasi gerak rangka dan ayunan lengan dengan irama atau ketukan tambah musik dalam aktivitas gerak berirama. Yang keduanya itu menjelaskan variasi dan kombinasi gerak rangka dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Soalnya itu sebutkan 3 macam-macam variasi dan kombinasi gerak langkah kaki dan ayunan lengan dalam gerak berirama. Jawabannya itu ada 3 macam variasi dan kombinasi gerak langkah kaki dan ayunan. Jawabannya nggak usah dibaca ya, soalnya aja. Ya, Sebutkan 3 macam variasi dan kombinasi gerak langkah kaki dan ayunan dalam gerak berirama. Nah, kalau yang tadi mana? Guling ke depan, guling ke belakang. Tadi kan harusnya ada 3. Tapi soalnya tadi baru 1. Yang 2-nya lagi mana? Katanya tadi ada 3 soalnya. Oh iya. Di saya nyari cuma dapatnya 1 doang Bu. Nah, makanya indikatornya kok ada 3, tapi soalnya ada 1. Itu yang Ibu tanyakan. Harusnya 1 indikator 1 soal. Ya. Jadi itu kalau memang soalnya ada 1, masuknya ke indikator yang mana gitu. Jangan ditulis semua indikatornya kalau memang nggak ada soalnya. Coba Bang Fahri jelasin gimana tuh. Kok jadi buka lagi atas coba tadi. Itu tadi indikatornya ada 3, tapi soalnya ada 1. Ya, tuh, ya. Sebutkan rangkaian gerak dominan bertumpu, tolakan, dan mendarat pada guling ke depan. Tuh, indikatornya kan 3 ini ada depan, belakang, guling lenting. Tapi soalnya cuma 1 di sini, ya. Jadi nggak boleh begini. Harusnya 1 indikator 1 soal minimal, ya. Malah seharusnya kalau mau 1 indikator lebih dari 1 soal itu lebih bagus. Kayak tadi yang siapa tuh yang matematik itu ada 1 indikator beberapa soal. Nah, kalau ada 1 indikator beberapa soal itu bagus kalau misalkan dia tidak valid atau indeks kesukaran atau daya pembedanya tidak bagus, itu bisa dibuang ya. Tapi kalau ini udah main indikatornya 3, soalnya cuma 1, nah ini dari sisi soalnya pun kurang ya gitu. Jadi harus dipilih. Berarti ini yang indikator yang pertama yang diambil, yang lenting ke belakang dan yang guling lenting nggak usah ditulis ya. Yang karena soalnya diminta dia hanya guling ke depan gitu ya. Paham ya? Jadi indikator itu minimal harus diwakili oleh 1 soal ya gitu. Nggak boleh ada indikator nggak ada soal, itu nggak boleh gitu. Ya, jadi 1 indikator minimal 1 soal. Kalau bisa lebih, itu lebih bagus. Ya, nanti diperbaiki ya. Ini indikatornya jangan ditulis semua. Tulisnya yang lenting ke depan aja sesuai dengan soalnya.
Oke. Iya, baik, Bu. Berikutnya. Lanjutkan ya. Yang Tadi dua. sampai Oke, ini indikator yang kedua menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dan langkah ayun dengan irama. Karena musik aktivitas gerak gerak menjelaskan oh, ini yang dengan musik dan tanpa musik ini. Ini soalnya malah nggak jelas dia pakai musik apa enggak ini soalnya. Nah, kan? Ini keluar dari indikator malah soalnya. Indikatornya yang satu pakai musik, yang satu tanpa musik. Yang di soal nggak jelas dia pakai musik apa tidak. Nah, kalian bikin soalnya ini kayaknya nggak bikin sendiri, ini ngambil dari Google kelihatannya. Bikin sendiri ya. Jangan asal nyomot begini, ya. Yang tadi tuh bagus ya, yang tadi sebelum-sebelumnya bagus semua ya. Ini malah nggak bener ini ya, indikator banyak diambil cuma soalnya satu. Kalian buat lagi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan yang kalian mampu. Ini Ibu yakin ini kalian tidak buat sendiri nih. Ini asal ngambil ini. Baik Bu, ntar saya koreksi Buat dulu, Bu. lagi ya, buat lagi. Itu kan tadi yang matematik itu bagus-bagus itu dua, dan yang Safa juga bagus itu yang tadi. Ya, kalian ini malah ini apa sudah salah, kalian nggak bikin sendiri ya, gitu. Ini nggak boleh satu indikator satu soal. Ini ada 5 indikatornya, soalnya cuma satu, coba ya. Ya udah, ini nggak usah diteruskan. Kalian bikin lagi ya kelompok ini ya. Masih ada waktu. Nggak usah diteruskan. Buang waktu kalian kalau bahas ini. Tutup aja. Mana tadi Ajam? Ajam, kamu kelompoknya bikin lagi ya. Nggak bisa soal itu dipakai. Ya Bu. Ya. Baik Bu. Ya. Kelompok yang lain lagi. Yang mau presentasi, siapa yang belum? Ya, kalau yang sekarang 2 kelompok itu, berapa ya? 3, 1, 4. Satu lagi nih, satu kelompok lagi yang belum nih. Iya Bu, kelompok kita Bu. Siapa? Kelompok siapa? Kelompok terakhir Bu. Kelompok 6. Laras. Iya Bu, bentar Bu. Ya, Di share screen dulu Bu. Share screen. Ibu, kalau filenya nggak bisa download di WA gimana Bu? Bukannya? Filenya nggak bisa di-download di WA. Nggak bisa dibuka maksudnya di ini di Zoom. Iya Bu, nggak bisa kebuka. Apa pakai file yang satu lagi? Ya Bu, jadi kami tuh udah udah nyelesain dari lama, tapi pas tadi mau di-download filenya di WA, grup WA udah nggak bisa kebuka Bu.
Ya harus bikin lagi. Ya. Tapi butuh waktu mungkin Bu, nggak apa-apa Bu. Ya nggak apa-apa. Ya berarti ini 2 kelompok ini masih belum bisa ke lapangan. Yang lain tinggal konsultasi 1 kali lagi ke Ibu sudah bisa ke lapangan. Yang lainnya yang 4 kelompok yang 1 ini masih harus konsultasi soal dulu ya. Ya Iya baik. baik Bu. Jangan sampai enggak ini yang 2 kelompok ini jangan sampai enggak bisa uji coba soal. Masalahnya nilai kalian tergantung dari ini ya, nilai mata kuliah ini. Enggak ada alternatif yang lain ya. Harus uji coba soal. Baik, kita tutup saja perkuliahan kita hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu harapkan kalian untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran untuk yang 2 kelompok ini bisa segera menyelesaikan dan yang lain juga silakan karena ini siswa di sekolah ini sudah tinggal berapa ini lagi ya mereka. Mudah-mudahan masih bisa waktunya ya dikejar supaya bisa diuji coba ya. Baik, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan ditutup dengan doa penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya sama komti. Mana komtinya? Eka? Iya Bu, baik Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan kuliah pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Ibu mohon izin live ya. Makasih Ibu. Ya.